anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini kita mau berdevosi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Ruth mau mengajak anak-anak kelas 1 dan kelas 2, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun Roh Kudus bagi setiap hati kami, supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru Matius pasal 1 ayat 1-6. Ibu Ruth akan membacakan untuk kita semua, anak-anak dan papa mama boleh membaca dari rumah ya. Oke, Ibu Ruth akan baca Matius 1 ayat 1-6. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Demikianlah firman Tuhan kita di saat pagi hari ini. Oke anak-anak, judul firman Tuhan kita, cerita firman Tuhan kita pagi ini tentang Abraham sampai ke Daud. Nah, minggu lalu, hari kemarin kita sudah mendengar devosi firman Tuhan dari Ibu Vergi tentang Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya ya. Jadi janji keturunan yang Allah janjikan kepada Abraham itu menjadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, Allah berjanji kepada Abraham dan kepada umatnya bukan karena kebaikan atau kehebatan mereka, tapi justru Allah lebih dulu menyatakan kasih karunia-Nya kepada Abraham dan keturunannya ini. Nah, jadi begini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang Abraham sampai ke Daud ya. Nah, anak-anak, setelah Allah menjanjikan tanah dan keturunan kepada Bapak Abraham, janji Allah terus berlanjut kepada keturunannya ya. Dan akhirnya sampai kepada Daud. Nah, jadi mereka semua ini dari keturunan Bapak Abraham. Nah, jikalau tanah dan rakyat sudah ada, maka sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan memerlukan raja. Ya. Jadi kalau misalnya tanah sudah ada, Tuhan sudah berikan tanah nih untuk keturunan Abraham, berarti tempat itu butuh seorang pemimpin, butuh seorang raja untuk memerintah di tempat itu. Nah, maka janji Allah mempersiapkan sampai kepada Daud yang menjadi raja yang berkenan kepada Allah. Nah, lalu apakah hanya sampai kepada Daud? Nah, jadi anak-anak, Daud ini sudah dipersiapkan Allah. Allah sudah merencanakan segala sesuatu itu dari awal ya. Jadi Daud adalah umat pilihan Allah yang dipilih untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin sebuah tempat, sebuah pemerintahan itu ya. Nah, lalu apakah hanya sampai kepada Daud? Nah, tidak anak ya, bukan. Ternyata Daud adalah gambaran akan raja sesungguhnya yang dijanjikan Allah ya. Jadi Allah sudah berjanji tuh dari keturunan Bapak Abraham. Jadi Daud ini berasal juga dari keturunan Bapak Abraham ya. Janji Allah kepada Abraham sampai kepada Daud, dan ternyata Daud inilah adalah gambaran akan raja sesungguhnya yang dijanjikan Allah. Nah, raja yang akan memerintah seluruhnya dan kekuasaannya tidak terputus-putus, siapakah dia? Nah, selain Daud siapa tadi? Kalau bukan hanya Daud siapa? Yang dia kuasanya besar, dia mengasihi kita, bahkan dia rela mati. Siapa ya? Ya benar, Tuhan Yesus ya. Kekuasaannya tidak terputus-putus, tidak terhingga ya. Dia sangat berkuasa. Nah, jadi anak-anak tahu dia adalah raja yang sejati, dan hanya dia lah yang layak memerintah seluruh sorga dan bumi, karena semua itu milik dia. Dia yang berkuasa, dia yang di atas kita ya, dia yang memerintah segalanya. Nah, bagaimana Allah mewujudkan rencananya yang sangat besar ini? Rencana Allah yang besar apa?
Tuhan Yesus itu adalah rencana yang besar. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita manusia. Itulah sebenarnya rencana besar Allah, rencana indah Allah dalam kehidupan kita di bumi ini, kehidupan manusia. Nah, bagaimana Allah mewujudkan rencananya yang amat besar itu? Allah dengan sabar membangkitkan keturunan demi keturunan. Mulai dari Bapak Abraham, ya. Dia sudah tahu Allah kita itu tuh Allah yang luar biasa. Dia sudah mempunyai rencana yang begitu indah, sebuah rancangan sampai kepada Yesus Kristus, ya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, anak-anak. Kita manusia, kita tidak tahu apa-apa. Tapi Allah kita itu Dia Maha tahu. Dia sudah merencanakan segala sesuatunya sampai kepada Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Nah, Allah dengan sabar membangkitkan keturunan demi keturunan, melatih iman demi iman, dan sampai kepada Daud dan kelak keturunannya, ya. Jadi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu itu sampai kepada dari Daud, ya, sampai kepada Tuhan Yesus, ya. Sampai kepada Tuhan Yesus mau rela mati mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi segala sesuatu itu dari direncanakan Tuhan, itu sudah begitu indah untuk kita, ya anak-anak, ya. Nah, jadi itu cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Jadi anak-anak, Ibu Ruth punya dua pertanyaan refleksi untuk kita di pagi hari ini, ya. Untuk anak-anak menjawab di jurnal refleksi anak-anak masing-masing. Nah, pertanyaan refleksi yang pertama, Raja Daud menggambarkan raja yang sesungguhnya. Siapakah Raja Daud tersebut? Ya. Pertanyaan kedua, ya, apakah kita mau punya iman, ya, mau punya iman mengenal akan Tuhan Yesus, ataukah kita mau punya iman yang jauh dari Tuhan Yesus, ya. Kita mau jauh dari Tuhan Yesus, kita tidak mau mengenal Tuhan Yesus, kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di bagian mana? Apakah anak-anak mau selalu punya iman kayak Bapak Abraham tuh, dia menantikan janji Tuhan? Ataukah anak-anak mau, ya sudah, tidak percaya kepada Tuhan, tidak perlu mengenal Tuhan? Dua pertanyaan refleksi ini anak-anak jawab di jurnal refleksi masing-masing, ya. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Ya, semuanya mari kita berdoa, semuanya lipat tangan. Ibu Ruth akan baca doa, ya, doa penutup kita di pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Anak-anak boleh mengikuti doa di rumah, ya, mengikuti Ibu Ruth berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui Alkitab dan catatan silsilah, kami menjadi semakin jelas akan kesetiaan-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, God bless you.